Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isudin, NIM saya 2119355. Nah, saya dari kelompok 12, yaitu materinya tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Saya dari kelas A PAI Yayan Pekalongan. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama ya guys ya. Materi yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, pada abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara itu pada Selat Malaka sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional, yang dapat menghubungkan antara negeri-negeri di Asia Timur Jauh, di Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran yang di perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka. Kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu ada Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Mulai pada abad 7 dan ke-8 ini, para Muslim Persia dan Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan sampai ke negeri Cina. Dan pada masa pemerintahan Tishum Kaisar kedua dinasti Tang, telah datang 4 orang Muslim dari Jazirah Arabia. Yang pertama bertempat di Canton, Canton ya. Yang kedua menetap di kota Chou. Yang ketiga dan keempat bermukim di tempat Chuangchou. Nah, orang Muslim yang pertama ada Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang mubaligh dan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam di Cina. Pada abad ke-7 dan abad selanjutnya, Islam telah datang di daerah bagian timur Asia Tenggara, sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu di Selat Malaka. Sejak abad tersebut sudah mempunyai kedudukan penting. Nah, karena itu para pedagang dan mubaligh Arab itu sampai Cina Selatan, juga menempuh pelayaran melalui Selat Malaka. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dihubungkan juga dengan pemberitahuannya dari Ai Ching. Nah, Ai Ching ini adalah seorang musafir Buddha yang mengadakan perjalanan dengan kapal yang disebut dengan kapal Poshi ya, di Canton pada tahun 671 Masehi. Nah, ia keluar dari berlayar. Ia kemudian berlayar menuju arah ke selatan, yaitu tepatnya ke Buga atau di sekitar daerah Palembang dan Palembang di Sumatera Selatan ya. Nah, Palembang Sumatera Selatan. Nah, selain pemberitahuan tersebut, dalam Hsien Tingshu Hsien Tingshu dari masa dinasti yang dapat laporan yang menceritakan orang Tashi mempunyai niat untuk menyerang kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima. Nah, di sini sebelum kedatangan Islam, agama-agama Hindu dan Buddha adalah kepercayaan utama dari masyarakat di Asia Tenggara ya guys ya. Yaitu ada beberapa kerajaan, yaitu kerajaan di daratan Asia Tenggara pada umumnya itu memeluk agama Buddha. Nah, sedangkan kerajaan-kerajaan di Pulau Melayu, mereka itu memeluk agama Hindu. Nah,
Jadi kerajaan di daratan Asia Tenggara itu memeluk agama Buddha. Nah, kalau kerajaan di Pulau Melayu kebanyakan mereka itu memeluk agama Hindu sebelum ada Islam. Nah, jadi dulu itu kan kerajaan-kerajaan. Nah, sekarang itu kerajaan ada yang jadi negara. Nah, yaitu beberapa kerajaan yang sekarang jadi negara itu diantaranya ada negara Myanmar ya, Myanmar terus Kamboja dan Vietnam. Nah, kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Nah, kegiatan utama kerajaan agraris adalah pertanian. Mereka kebanyakan terletak di semenanjung Asia Tenggara. Contohnya kerajaan agraris itu adalah kerajaan Ayutthaya yang terletak di sungai Chao Phraya, Thailand ya. Dan kerajaan Khmer yang berada di Tonle Sap. Kerajaan-kerajaan maritim kegiatan utamanya yaitu perdagangan melalui laut. Nah, selanjutnya kita menuju ke Pulau Jawa ya guys ya. Pulau Jawa ini kerap kali didominasi oleh beberapa kerajaan agraris yang saling bersaing satu sama lain. Di antaranya yaitu ada kerajaan Wangsa Sailendra, ada kerajaan Mataram kuno, dan yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Nah, para pedagang muslim mulai mengunjungi Asia Tenggara pada abad ke-12 ya, abad ke-12 Masehi. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama. Ketika itu Sriwijaya telah diambang keruntuhan akibat perselisihan internal. Kesultanan Malaka telah diambang keruntuhan akibat perselisihan internal. Kesultanan Malaka yang didirikan oleh salah seorang Pangeran Sriwijaya berkembang kekuasaannya dalam perlindungan Tiongkok dan mengambil alih peran Sriwijaya. Sebelumnya agama Islam itu menyebarkan di sekitar kepulauan selama abad ke-13 dan abad ke-14 menggantikan agama Hindu, di mana Malaka berfungsi sebagai pusat penyebarannya di wilayah ini. Beberapa kesultanan lainnya seperti Kesultanan Brunei di Kalimantan dan Kesultanan Sulu di Filipina secara relatif mengalami sedikit hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena orang itu kebanyakan salah ya guys ya. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.